adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Semoga semuanya dalam syafaat dan cinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebagai manusia nih lahir tanpa ada buku petunjuknya. Tak pernah ada kan orang begitu lahir sekaligus buku panduan kehidupannya. Ada ya. Kita manusia ini bukan macam alat-alat elektronik yang kalau kita beli sekaligus ada tata cara penggunaannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, memberikan petunjuk tersebut diturunkan melewati para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku petunjuk tersebut tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan telah pun diaturkan oleh Sang Pencipta kehidupan, diturunkan berupa kitab suci lewat para nabi yang diutuskan kepada umat tersebut. Dan untuk kita umat akhir ini, tak tanggung-tanggung Allah mengaruniakan kepada kita yang terbaik dari semuanya. Dikaruniakan kepada kita kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi yang terbaik, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sesiapa yang mengikuti Al-Quran, mereka berada di dalam jalan terang. Dan siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang menerangkan Al-Quran, sebagai yang kepadanya diturunkan Al-Quran, mereka akan berada dalam Siratul Mustaqim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai doa kita hamba-hambanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka berada di dalam jalan lurus tersebut. Sementara yang jauh dari Al-Quran atau yang jauh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari cahaya yang dapat memandu, yang dapat menerangi kehidupannya. Dan seindah-indahnya tempat, tak akan tampak keindahannya jika dalam gelap. Seindah-indah ciptaan, seindah-indah keadaan, seindah-indah manusia, secantik apapun manusia, tak akan tampak kecantikannya, tak akan tampak keindahannya jika tidak ada cahaya, tidak ada lampu yang buat terlihat wajahnya semacam apa. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah cahaya dalam kehidupan kita, menerangi anggota tubuh kita, wabil khusus terkhususnya menerangi hati kita. Karena kita kalau habis baca Quran kan, kita dianjurkan untuk membaca doa sesudah membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imam
Perlu juga suaranya ya. Jadi sekalian yang saya mulakan, Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu dengan sebab Al-Quran. Sayangilah kami dengan Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran yang kami baca, ya Allah, sayangilah kami. Waj'alhu lana, jadikanlah Al-Quran untuk kami imaman, sebagai imam, wa nuran, sebagai cahaya, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang ya Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai petunjuk kita, sebagai imam kita, sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Dengannya kita tahu kita mesti lurus ke, kita mesti belok kanan, belok kiri. Kita tahu kita harus berhenti atau kita harus terus. Kita tahu seberapa lama kita harus berhenti, seberapa panjang kita harus berjalan. Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita memiliki cahaya, dan cahaya itu adalah Al-Quran. Maka banyaklah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi diri mereka, bagi badan mereka, maupun terutamanya adalah bagi hati mereka. Al-Quran ada di dalam hati mereka, menjadi petunjuk bagi kehidupan di atas muka bumi. Tentu saja yang nomor satunya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Kaifa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Bagaimana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaifa kana khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Aisyah meringkas akhlak Nabi Muhammad dengan ucapan sangat pendek akan tapi sangat mengumpulkan. Beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad adalah manusia yang berakhlak Al-Quran, yang berperilaku Al-Quran. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabilah orang pertama dan orang paling utama dalam melaksanakan perintah tersebut. Apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi orang yang paling utama dalam meninggalkan perkara tersebut. Semua sifat-sifat baik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ada pada diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran bercerita tentang kesabaran. Nabi Muhammad orang paling sabar. Al-Quran bercerita tentang tawakal. Nabi Muhammad orang paling tawakal. Al-Quran bercerita tentang orang yang bersyukur. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersyukur. Al-Quran bercerita tentang keimanan. Maka Nabi Muhammad adalah orang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Al-Quran bercerita tentang sifat-sifat buruk, dari kesombongan, dari ujub, dari riya, dari hasud kepada orang lain, Nabi Muhammad menjadi orang yang paling jauh dari semua sifat-sifat tersebut. Karena khuluquhul Quran. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Tunjuk Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka demikian pula dengan kita umatnya, teman-teman sekalian. Jika ingin hatimu bercahaya, jika ingin hidupmu terarah, jika ingin hidupmu tak kehilangan jalan, tak kehilangan arah tujuan, maka jadikan Al-Quran
sebagai cahaya bagi hati. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Izinkan saya bercerita. Jadi sekalian saya melihatkan, ini adalah salah satu cerita yang awal-awal saya dengar dulu semasa di pondok pesantren pertama saya, Darul Lughah wad Da'wah. Masa itu saya bersekolah di sana. Kalau mau bersekolah tuh, kalau mau berangkat ke pondok pesantren saya harus naik kereta api. Kalau tak naik bus atau diantarkan dengan kereta dalam masa sekitar 15 sampai 20 jam perjalanan. Kami hanya pulang dalam setahun 2 kali aja. Ini adalah salah satu cerita yang membuat saya tertarik untuk memperdalam agama lebih dan lebih lagi. Di satu kitab, namanya kitab Muhawarah, yang ditulis oleh guru kami Ustadz Hasan Baharun di Darul Lughah wad Da'wah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Teman-teman sekalian, saya satu waktu pelajaran kami sampai di kisah, maaf kalau ada beberapa di antaranya yang saya terlupa akan, tapi intinya insyaallah tak terlepas. Kisahnya bercerita dari Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka pada masa tersebut yang sedang berangkat haji. Di masa-masa beliau sedang ada di Mekah, ada masanya lepas subuh beliau keluar naik unta untuk berjalan-jalan, lihat-lihat macam napak tilas ya, mengenang sejarah Nabi Muhammad alaihissalam. Remang-remang subuh beliau sambil baca-baca zikir gitu ya, sambil lihat-lihat keadaan, naik unta ke agak cukup jauh daerah pegunungan. Beliau lagi jalan-jalan seperti itu, tiba-tiba terlihat ada bayangan berkelebat. Dipikir ini orang ke, atau benda, atau hantu, atau apa nih gitu. Untuk memastikan, beliau pun ucap salam, Assalamualaikum. Ternyata dia adalah seorang perempuan yang jawab, Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Ayat Al-Quran itu ya, di surat Yasin. Oh, ternyata perempuan. Dia pun mendekati perempuan tersebut, tapi di jarak yang gak terlalu dekat, semacam 3-4 meter gitu. Terus dia tanya gitu, sedang apa di sini, Bu? Tak ada apa di situ, di gunung-gunung aja, lembah-lembah aja gitu. Jadi Abdullah bin Mubarak keheranan, kenapa ada seorang perempuan di sini? Dan apa dia? Perempuan tersebut menjawab, Man yudrilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari siapapun. Itu ayat Al-Quran juga. Jadi sekalian saya muliakan, dia hendak memberitahu Abdullah bin Mubarak bahwa saya ini sedang tersesat jalan gitu. Ibu sedang tersesat. Ibu mau saya kembalikan ke tempat mana kamu berasal? Dia menjawab, Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarrah pun yang akan mendapatkan balasannya. Oh, ibu mau, alhamdulillah. Kalau gitu marilah Bu, ibu naik ke atas unta saya. Seorang perempuan berniqab. Dia bilang, silakan ibu naik ke atas unta kami, atas unta saya. Dia pun tundukkan untanya, tapi saat ibu itu mau naik, untanya berdiri sehingga jatuh gitu ya, perempuan tersebut jatuh. Dan Abdullah bin Mubarak melihat gitu.
Perempuan tersebut kemudian berkata, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Sampaikan kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga harga diri mereka. Artinya, kamu jangan lihat-lihat saya ke sana. Kata Abdullah bin Barak, "Baik Bu, silahkan Bu." Dia tundukkan kembali unta tersebut. Perempuan itu pun naik di atas unta. Tentu Abdullah tak ikut naik ya. Abdullah hanya mengiring unta tersebut dari bawah. Perempuan tersebut kemudian membaca doa perjalanan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan doa itu juga ada di dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, inna rabbil ghafurur rahim. Abdullah kemudian jalan. Baru ingat-ingat sama Abdullah, ini perempuan sedang tersesat jalan. Tapi kalau saya ingat-ingat dari tadi ini hanya baca ayat Al-Quran aja gitu. Jawab pertanyaan semuanya dengan Al-Quran. Masya Allah. Padahal orang tuh biasanya kalau sedang tersesat jalan tak boleh bahasa orang tempatan, dia berusaha untuk gunakan. Kayak orang Indonesia tuh kalau lagi tersesat di Mekah, Madinah gitu, dia nggak tahu bahasa Arab, dia menjumpai orang Arab sambil tunjuk-tunjuk kartu hotel tuh, dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus bila kembali ke hotel. Masya Allah, Masya Allah. Tapi orang ini bahkan dalam keadaan tersesat, dia pun paham bahasa Arab karena memang bahasa percakapannya adalah bahasa Arab, orang Arab. Tapi segitunya dia tidak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Abdullah bin Mubarak kemudian dipikir-pikir gitu, apa ya pertanyaan kiranya yang tak ada jawaban gitu, yang mungkin agak susah jawabannya dalam Al-Quran. Ibu udah kawin. Perempuan tersebut menjawab, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya, itu ayat Quran juga. Janganlah kalian suka bertanya sesuatu yang jika kalian tahu jawabannya kalian akan kecewa. Abdullah pikir kayaknya sudahlah, saya diam aja. Tapi lama-kelamaan Abdullah mulai berdendam, kayak semacam baca-baca syair-syair gitu. Perempuan tersebut menjawab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebaiknya kalian berzikir saja yang banyak dan bertasbih kepada Allah SWT sepanjang siang dan malam. Abdullah pun kemudian mulai berzikir hingga sampailah mereka di tenda perempuan tersebut. Masa itu belum hotel lagi ya, hanya baru tenda-tenda saja. Perempuan tersebut kemudian turun di tenda dia pun memanggil anak-anaknya. Anaknya yang nomor 1 rupanya bernama Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Untung aja ya, namanya anak-anak itu ada dalam Al-Quran. Ya Yahya hudil kitab biquwwah. Dia panggil anak-anaknya yang rupanya namanya 1 adalah Yahya, namanya 1 adalah Ibrahim gitu. Panggil nama anak-anaknya. Kemudian anaknya pun keluar. 1 lagi yang Musa gitu ya. Sehingga keluarlah anak-anaknya. Dan perempuannya tadi berniqab. Kata Abdullah bin Mubarak, faidan bika akmar. Saya dapatin wajah anak-anaknya seperti bulan purnama. Cakep-cakep sekali gitu anak-anak. Kemudian perempuan tersebut mengeluarkan beberapa barang, beberapa makanan. Seraya mengatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan makan dan minum kalian atas balasan kebaikan yang telah kalian lakukan di masa lampau. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak kemudian berjumpa dengan 3 anaknya tersebut sambil dihidangkan
teh gitu ya, dihidangkan minuman, dihidangkan makanan. Perempuan tersebut masuk ke bagian tenda yang dalam. Anak-anak tersebut berkata, terima kasih sekali paman telah mengembalikan ibu kami. Masya Allah, kami risau karena ibunda kami tak kami temukan dari tadi malam. Dia bilang, kami risau sekali, kami sudah cari kesana kemari, tapi ternyata kami tak mendapatnya juga. Dan kau sekarang kembalikan, maksudnya kau bawa ibu kami kembali ke tenda kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Abdullah bin Mubarak pun dan berkata, justru hari ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari ibunda kalian. Ibu kalian kan, dia bilang betul, paman itu adalah ibunda kami. Dia bilang, Masya Allah sekali, saya mendapati dia dari tadi pagi sampai sekarang, maksudnya dari saat awal saya berjumpa sampai dengan sekarang, dia tak ada berucap kecuali dengan ayat Al-Quran. Saya sangat mengagumi, saya belum pernah berjumpa dengan orang semacam ini. Kata anak-anaknya, paman, jangankan paman yang baru berjumpa sekarang, kami anak-anaknya dari kecil sampai dengan sekarang tak pernah berhenti kekaguman kami pada ibunda kami. Masya Allah, saya jadi terbayang nih, kalau anak-anak buat ibu yang ada di sini nih, kalau ditanya ibu kamu macam mana, itulah. Ada anak-anak yang dengan bangga menceritakan ibunya kepada orang lain. Ibu kami tuh, kami tak berhenti kagum kepadanya. Dan ada juga anak-anak yang rasa-rasanya malu gitu, punya ibu macam kita nih. Ntar kalau ada kawan-kawannya datang kan, ibunya nanya, kalian datang kemari udah makan? Belum tante. Nah kalau gitu pulang lah. Masya Allah. Kawan-kawannya tanya, itu ibu kamu? Oh, bukan. Ini katanya dia bilang itu adalah ibunda kami dari sejak kecil, tak berhenti kaguman kami padanya. Dia adalah seorang perempuan yang dari sejak rawan, dari sejak belia memutuskan untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Makhafatan antazilla biha lisanuha, dia khawatir lisannya akan membuat dia tergelincir sehingga hidup dengan Al-Quran, berbicara hanya dengan Al-Quran. Ini setiap berbicara dapat pahala, karena setiap berbicara di bahasanya adalah Al-Quran yang keluar dari lisan. Saya bercerita ini bukan berharap ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik, teman-teman semuanya untuk seperti dia gitu, berbicara dengan ayat Al-Quran. Karena saya tahu, kita pun bahkan tak hafal Al-Quran. Nanti khawatirnya kita setiap kali berbicara Li'ila fi Quraisyin, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bukan artinya semacam itu. Akan tetapi saya hendak memberitahu kepada bahwa di atas muka bumi ini ada orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Al-Quran, hubungan yang sangat indah dengan Al-Quran, hubungan yang sangat dekat erat dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi lisannya, Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi hatinya, Al-Quran menjadi pemandu, menjadi cahaya dalam kehidupannya, siang malamnya. Ia tak pernah berada dalam kegelapan karena cahaya Al-Quran. Bagaimana dengan kapan terakhir baca Al-Quran? Ramadan tahun lepas. Ini sudah akhir Rajab. Besok nih kita udah masuk Sya'ban. Habisnya Sya'ban, Ramadan.
Jika kamu terakhir kali membaca Al-Quran Ramadan tahun lepas, artinya sudah nyaris 1 tahun Al-Quran tak pernah kamu baca. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari mendekat kepada Al-Quran. Apa yang harus kami lakukan, Ustazah, biar kita dekat dengan Al-Quran? Yang pertama, dibaca. Itu yang paling minimal dari hubungan dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada yang bilang, Ustazah, macam mana saya nak baca Al-Quran? Saya tak lancar baca Al-Quran. Menurutmu apakah ada cara melancarkan bacaan Al-Quran kecuali dengan cara kamu membacanya? Kita akan pernah lancar kalau kamu tak terus baca, gitu kan? Kalau mau lancar bacaan Quranmu, teruslah dibaca, saudaraku sekalian. Teruslah dibaca. Teruslah dibaca. Saya malu, Ustazah, kalau baca Al-Quran saya tak lancar baca. Teruslah baca. Malu kepada siapa kamu? Saya malu kepada Allah. Lebih malu lagi kalau kamu tak baca Quran. Iya kan? Allah bilang, bagaimana kamu dengan kitab suci, dengan firman-firmanku yang telah aku turunkan pada kamu, malah meninggalkannya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya baca satu ayat Al-Quran gitu ya, ketika saya membaca, ya Allah, senang sekali saya. Ada firman Allah SWT yang bercerita tentang ucapan baginda Nabi Muhammad SAW mengeluhkan umatnya kepada Allah. Jadi sekalian, Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang penyabar. Nabi sabar menghadapi Abu Jahal. Nabi sabar menghadapi Abu Lahab. Nabi tak pernah mengadukan orang-orang kafir Quraisy kepada Allah. Nabi tak pernah berkata, ya Allah, tolong saya dari Abu Lahab. Ya Allah, tolong saya dari Abu Jahal, misalnya begitu. Tak pernah, Nabi tak pernah mengadukan, ya Allah, telah ditolimi oleh fulan bin fulan, ya Allah, hancurkan mereka semua, ya Allah, perangi mereka semua. Tak pernah, saudara sekalian. Akan tetapi Nabi Muhammad berkata, dan Allah menuliskannya di dalam Al-Quran, wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku mengadu kepada tentang umatku yang meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kamu tinggalkan Al-Quran, menjadikan kamu orang-orang yang Nabi Muhammad mengeluhkanmu kepada Allah, mengadukanmu kepada Allah. Jangan sampai. Nabi Muhammad selama ini kita tahu sabar menghadapi Abu Jahal, sabar menghadapi Abu Lahab. Kemudian tak sabar Nabi menghadapi kita, menghadapi saya, menghadapi kamu, karena kita meninggalkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad malah justru mengeluhkan kita kepada Allah karena kita meninggalkan Al-Quran yang turun ke hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang umatku yang meninggalkan Al-Quran. Mari mendekat kepada Al-Quran. Mulailah dengan kembali membacanya. Mulailah dengan kembali melantunkannya. Meskipun bacaanmu tersendat-sendat,
Meskipun bacaanmu tak lancar, meskipun bacaanmu terbata-bata, tertatih-tatih, tetaplah terus membaca Al-Quran. Ia adalah buku petunjuk hidupmu. Ia adalah cahaya yang dapat memandumu melewati kehidupan kegelapan di atas muka bumi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya dari sejak kecil suka baca Al-Quran. Seperti yang Kak Azizah tadi sampaikan ya, ayah saya cinta Al-Quran. Ayah saya suka baca Al-Quran. Dan dari sukanya, beliau seringkali kalau saya baca Al-Quran itu, beliau tahu letak salahnya. Kalau saya baca keras gitu, beliau tahu letak salahnya karena beliau sering membaca Al-Quran. Jadi semacam ayat-ayat itu terdengar familiar gitu. Jadi kalau ada yang salah, beliau akan langsung tahu. Itu bukan min, misalnya gitu. Itu bahasanya akan kedengaran dan gak enak gitu kedengarannya. Beliau tahu ada yang salah. Sampai ketika saya mula untuk belajar di pondok pesantren, abah saya bukan anak pesantren. Abah saya tak banyak tahu bahasa Arab, gitu ya. Tapi sangat senang sekali anaknya belajar di pondok pesantren. Kata abah saya, nanti kamu bisa paham Al-Quran. Setiap kali saya pulang dari pondok pesantren, abah saya akan tanya gitu, kamu kalau abah baca Quran udah ngerti belum? Ya saya belum ngerti lah, saya baru belajar fa'alu gitu kan, masih belajar dasar-dasar bahasa Arab gitu. Saya bilang belum ngerti, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Sampai saya udah bertahun-tahun pondok pesantren. Saya pondok pesantren di Indonesia 8 tahun, pindah di 3 pondok pesantren. Tapi di pondok pesantren terakhir saya mulai mengerti bahasa Arab. Abah saya kalau tanya gitu, sekarang kamu udah ngerti Al-Quran belum? Saya bilang, kalau abah mau ayat mana yang abah tahu artinya, saya akan bukakan tafsirnya. Sebab Al-Quran itu bukan main-main, teman-teman. Bukan boleh kita itu untuk lihat dari terjemahan kemudian kita syarahkan macam orang mengerti gitu kan, tak boleh. Al-Quran itu perlu ilmu yang sangat besar untuk dapat memahaminya. Jadi saya sampaikan kepada abah saya, ayat mana yang abah mau paham, saya akan bukakan tafsirnya. Sebab masa itu saya sudah gunakan kitab-kitab yang tak ada harokatnya tuh ya. Kami menyebutnya dengan kitab gundul karena tak ada harokatnya. Dari kitab tafsir Jalalain gitu kan, tafsir syarahnya Jalalain, As-Sawi dan lain sebagainya. Bisa bilang ayat mana yang abang tahu, saya akan bukakan tafsir. Abah saya lihat saya macam yang anak saya belum pandai, anak saya belum pintar, anak saya belum ngerti Al-Quran. Sampai ketika saya sekolah jauh di Tarif, saya selalu mendengarkan orang Arab berbicara bahasa Arab. Pandai-pandai mereka ya, dari sejak kecil aja udah pandai bahasa Arab. Jadi sekalian saya muliakan, saya pun mula mengerti bahasa Al-Quran. Dengan saya baca, lama-lama alhamdulillah diberi pemahaman. Kemudian saya belajar tafsirnya Quran dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dari para ulama-ulama yang lain-lainnya. Semakin lama semakin mengerti, semakin lama semakin mengerti. Alhamdulillah, ketika awal pulang dari Tarif ke Indonesia gitu ya, saya tak pulang sama sekali dalam masa 4 tahun waktu itu ya. Dari tahun 1998 saya baru pulang pada tahun 2002. Hari pertama saya pulang, abah saya tanya ke saya, "Nak, sekarang kamu kalau abah baca Quran, kamu ngerti tak artinya?" Saya bilang, "Insya Allah." Abah mau tahu ayat yang mana? Abah saya tuh
tersenyum lebar. Terus abah saya bilang begini, Masya Allah, rasanya diberi gunung emas tak sesuka hati abah sekarang, tak sebahagia hati abah sekarang. Lebih suka lagi, abah lebih suka punya anak ngerti Al-Quran daripada diberi gunung emas. Dalam hati saya, karena memang tak akan ada yang bagi abah gunung emas juga. Teman-teman sekalian, dari ayah yang suka Al-Quran, yang cinta Al-Quran, inilah saya mulai belajar Al-Quran dan menyukai Al-Quran, berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya tak hafal Al-Quran, 30 juz itu saya tak hafal. Sempat ada usaha untuk hafalkan beberapa tahun, tapi selepas itu saya dapat tugas untuk mengajar di Darul Zahra. Saya pun memutuskan untuk tak lanjutkan hafalan saya dan fokus untuk memberikan kajian dan pelajaran-pelajaran kepada anak Darul Zahra. Jadi sekalian, pulang itu saya cerita, suami saya satu hari, saya tak kenal langsung sama suami saya. Kami dijodohkan, dikawinkan tepatnya oleh Sayyidil Akbar bin Habib. Beliau adalah seorang yang bekerja ya, secara umum ya, laki-laki yang kuliah, kemudian bekerja gitu kan. Sehingga memang sangat jauh dunianya dari dunia saya. Saya adalah anak yang menghabiskan waktu lebih dari 12 tahun untuk berada di pondok pesantren, sementara suami saya pesantren kilat pun tak pernah. Daurah untuk pesantren kilat pun tak pernah. Jadi memang betul-betul berbeza gitu. Ada satu hari pagi-pagi saya baca Al-Quran dan suara saya keraskan. Dia tidur asalnya, kemudian dia bangun, dia dengerin saya baca Quran, dia langsung turun. Dia langsung turun dari tempat tidur gitu. Terus dia bilang begini, kamu hafal Quran ya? Saya bilang, enggak. Terus dia tutupin ayat di Qurannya itu. Saya tetap boleh baca, karena bukan ayat itu yang saya sedang baca. Ditutupin sebelah sini, sebelah sini. Saya tetap baca aja kan. Terus dia bilang begini, kamu pasti hafal Quran. Saya bilang, enggak, saya nggak hafal Quran. Ini dipaksa sekali ya. Saya bilang, enggak, saya nggak hafal Quran. Tapi yang ini kamu hafal? Enggak, saya nggak hafal. Saya bilang, tapi kamu bacanya cepat sekali. Dia bilang, jelas saya baca Quran dari kecil. Terus dia bilang, oh, saya nggak pernah dengar orang baca Quran lebih cepat daripada kamu. Terus dia bilang, saya terakhir baca Al-Quran zaman saya sekolah SMA. Dan itu berarti sekitar 17 tahun dia tak baca Al-Quran. Saya langsung liatin dia, tapi kamu muslim kan? Masya Allah. Jadi sekalian saya melihatkan, dapat berapa waktu kemudian suami saya mulai kembali belajar membaca Al-Quran. Kemudian jadi tambah lancar. Saya rasa dia sekarang memutuskan dari sejak bertahun yang lalu untuk tidak akan tidur sebelum membaca Al-Quran, entah pagi, entah siang, pokoknya ada bacaan Al-Quran yang wajib dia baca. Tak banyak, tapi selalu dia rutinkan, dia dawamkan untuk membaca Al-Quran. Jadi sekalian yang saya muliakan, mungkin ada datang waktunya dia pun juga boleh lancar baca Al-Qurannya. Saya tak pasti akan, tetapi subhanallah bersama dengan seringan membaca Al-Quran tentu saja dan lama-lama akan diberi kelancaran dalam membaca Al-Quran. Itu Al-Quran. Kamu dekati Al-Quran dengan cara yang nomor satu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu udah boleh baca gitu kan, sebagiannya bolehlah kamu hafalkan, terutamanya surat-surat yang pendek-pendek yang biasa kamu gunakan untuk sholat, agar malaikat raqib tak bosan
Tiap sholat nih, malaikat Atid bilang sama malaikat Rokib, pasti kulhu nih. Tulis lagi kulhu pasti. Masya Allah, Masya Allah. Kuliah kulhu. Pulau tu berobin falak, pulau tu berobin nas. Itu aja. Kalau dibilang, kenapa kamu tak ganti surat-surat yang lain? Surat ini yang terbaik. Betul, yang terbaik. Betul, akan tetapi bukan berarti surat-surat yang lain tak baik untuk dibaca. Baik pula lah untuk dibaca. Sebab setiap surat itu punya sirnya masing-masing. Setiap surat punya rasanya masing-masing, teman-teman. Setiap surat itu rasanya masing-masing. Bahkan setiap ayat punya faedahnya masing-masing, sirnya masing-masing, ada rahasianya masing-masing gitu. Jadi sekalian saya melihatkan, saya pernah, ini mungkin teman-teman yang pernah baca buku saya dari Bumi tahu nih apa yang saya kisahkan. Saya pernah mengalami problem hati, kan bicara Al-Quran dengan hati ya, di mana saya ada satu orang yang tiap kali saya lihat saya ada rasa yang kurang baik ya, rasa benci terhadap orang tersebut. Saya tak mengerti kenapa, tapi subhanallah gitu. Ada satu orang setiap saya lihat itu rasanya makanan yang habis saya makan naik permukaan, saya mau muntah gitu. Tiap-tiap orang tersebut, ya Allah, penyakit luar biasa ya Allah tuh kadang kasih kita penyakit tak hanya penyakit badan lah, penyakit hati juga. Tapi yang penyakit hati itu memang kalau udah teruk itu bisa sampai ke penyakit badan juga gitu. Bisa buat saya setiap lihat muka hero udah mau muntah gitu, udah mau tumpah gitu kan. Masya Allah. Akhirnya ada salah satu kawan saya dibilang, Ustazah ini macam tak normal lah. Saya bilang kenapa? Kenapa kok bisa benci sama dia tuh kayak gitu sekali gitu. Tapi saya tak ceritakan kepada siapa-siapa kecuali kepada sahabat saya ini aja, dalam rangka gimana olah hati saya gitu. Dan itu jadi di interim termaut Yaman ya. Akhirnya dia bilang, Ustazah ini tak normal. Mari Ustazah saya bawa Ustazah dijumpa di Kubaba Umairah Al-Haddad, marhumah ya, sekarang dah meninggal dunia. Itu semacam dokternya hati, dokternya penyakit badan juga. Banyak orang-orang yang datang berobat kepada beliau gitu. Seorang perempuan solehah yang mukasyifah. Mukasyifah itu boleh tahu apa-apa yang orang lain tak tahu gitu. Tapi yang betul-betul solehah, betul-betul perempuan yang memang betul-betul tahu, bukan pura-pura tahu. Dari terawangan saya, kamu nih akan sakit dalam 3 hari lagi. Bukan macam itu gitu. Bukan yang sok-sok tahu gitu, tapi yang betul-betul tahu. Bahkan para habaib pun datang kepada beliau untuk minta nasihat, untuk dapatkan hal-hal yang seperti itulah gitu ya. Teman-teman saya sekalian, saya kemudian pergi ke tempat perempuan tersebut, tempat Bapak Umairah. Bapak Umairah kemudian bilang pada saya gitu, kamu ini kena ain, kamu kena sakit ain ya. Ain itu kata Nabi Muhammad, kalau ain hak, sungguhnya kena mata tuh, kena mata, sakit kena mata panas. Saya tak pasti di sini disebut apa, sama aja ya. Itu adalah hak kata Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang benar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, "Narubba ummati as-sabat kulain." Sungguhnya seperempat dari umatku pernah kena sakit mata. Pernah kena mata, pernah kena ain gitu. Seperempat dari umatku kata Nabi Muhammad SAW, banyak sekali. Nah beliau kemudian bilang gitu, kamu kena ain kalimah. Dia bilang memang nih ada 2 orang yang paling banyak kena ain. Dia bilang yang pertama orang kaya, yang kedua orang berilmu. Itu pasti tuh ada banyak sekali ain-ain di sekitar yang melihat tah dengan kaguman, tah dengan rasa iri. Jadi kena ain itu tak selalu orang jahat yang kenakan kepada kita ain. Tak selalu orang jahat. Bisa, boleh jadi orang jahat, karena memang misalnya dia merasa iri,
kenapa bukan saya gitu kan, kenapa bukan saya yang kaya raya, kenapa dia yang kaya raya, padahal dia tak pun pandai, tidak cantik juga, kenapa dia yang harus punya suami laki-laki yang kaya, kan semestinya saya nih kan yang dapat laki-laki yang kaya, sudahlah saya cantik, sudahlah saya pandai. Ada gitu orang-orang yang iri kemudian boleh kenakan mata kepada orang lain gitu. Ada juga orang yang pandang dengan pandangan kekaguman aja gitu, kagum aja gitu. Makanya sama Nabi diajarkan kita kalau puji seseorang, kalau kagum terhadap seseorang, kita bacakan Masya Allah, Tabarakallah, atau sekurangnya kita bersalawat. Ya, kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia cantik sekali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia pandai sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia orangnya kaya dan dermawan, Allah gitu, jadi disebut dengan salawat gitu. Nah, teman-teman saya sekalian, dia kemudian ajar saya untuk yang tetap berbuat baik kepada setiap orang. Kemudian beliau doa-doakan saya lah. Selepas itu dia kasih saya ijazah yang juga akan saya sampaikan kepada teman-teman untuk boleh diamalkan ya. Beliau ajarkan saya untuk bisa kontrol punya hati, maksudnya untuk mudah-mudahan hati kita lebih stabil, hati kita lebih normal, hati kita lebih terjaga. Dengan setiap kali sedang dalam keadaan ada rasa-rasa yang kurang baik kamu rasakan dalam hati kamu, entah merasa sempit, entah merasa sedih terus-terusan, entah semacam kamu sedang merasa stres misalnya gitu ya, atau kamu sedang merasa cemburu kepada seseorang gitu, misalnya suami kamu berasa cemburu sekali kepada dia gitu, karena dia rasanya ada sibukan dengan perempuan lain dan sebagainya gitu. Apapun aja ada rasa-rasa yang menyiksa, kamu rasa menyiksa hati kamu, jadi silahkan diamalkan apa yang dijazahkan oleh Hubabah Umairah kepada saya. Beliau mengatakan kalimat selepas kamu salam dari sholat fardu, asal salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Beliau mengatakan taruh tangan kamu di dada kamu sendiri ya, bukan dada orang. Letakkan tangan kamu di dada kamu, bacalah alam nasroh 4 kali ya, al-insyirah, alam nasroh. Nah itu bacalah 4 kali, bukan alam nasroh bukan. Surat alam nasroh maksud saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 4 kali. Ustazah kenapa 4 kali? Ya, itulah saya dapat pelajarannya 4 kali. Dan kita tak usah banyak-banyak tanya, dah ikut aja gitu ya. Karena sama halnya dengan obat-obatan dari dokter itu kan ada dosisnya. Nah itu demikian pula dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama dari orang-orang saleh, itu semuanya ada aturannya. Di situ letak sirnya seperti yang tadi disampaikan. Setiap Al-Quran, setiap surat dalam Al-Quran memiliki sir-sir yang tersendiri. Itu beliau mengajarkan saya untuk membaca surat Al-Insyirah sebanyak 4 kali selepas salam sholat. Tapi nanti kalau hatinya udah oke lagi, tak payah teruskan lah. Maksudnya nanti udah datang perasaan yang gak enak lagi, boleh baca lagi. Ustazah saya perasaan saya terus-terusan tak enak. Kalau gitu boleh baca terus saja. Begitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Al-Quran memiliki sirnya masing-masing. Jadi bacalah, dan sebagian surat-suratnya, sebagian ayat-ayat yang pendek-pendek yang merupakan fadhailus suwar, sekurangnya surat-surat yang berfadilah, hafalkanlah juga. Kemudian hak Al-Quran yang keduanya adalah untuk kamu mempelajari maknanya. Tapi jangan asal membaca dari terjemahan, karena terkadang baca dari terjemahan tuh tak paham kan, harus ada keterangan-keterangan gitu. Dan Al-Quran itu pun jangan sembarangan kamu pelajari, kecuali dari orang yang memiliki nisbat, yang memiliki nasab keilmuan, yang memiliki sanad ilmu dengan orang-orang yang bersanad dengan orang-orang yang bersanad dengan
orang-orang yang bersanad sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada silsilah ilmu, saudara sekalian, sebagaimana ada silsilah nasab. Disebut dengan nama para habaib, disebut dengan nama para syara'if, orang-orang yang memiliki nasab ya dengan Nabi Muhammad. Ada juga orang-orang yang memiliki silsilah ilmu dengan Nabi Muhammad. Mereka disebut para ulama. Nah, akan tetapi sekarang ini kan ulama-ulama ini kan semuanya boleh mengaku saya ulama misalnya gitu. Atau orang-orang kemudian menyebutnya ya ustadz, ya ustazah gitu. Dari mana kita boleh mempelajari Al-Quran? Itu dari orang-orang yang ilmunya memiliki sambungan terus dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan ilmu ini tidak dengan beliau menulis buku atau kitab. Tak pernah. Nabi, kamu boleh cari kitab karya Nabi Muhammad. Tak ada gitu kan. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat, betul ada kitab Sahihul Bukhari berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kumpulan sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan bukan karya tulis Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ummi, saudara sekalian. Beliau tak boleh baca, tak boleh tulis gitu kan. Nah, Nabi menyampaikan ilmu ini, terutama tafsir mengenai Al-Quran, itu adalah kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menceritakan ilmu ini, menyampaikannya kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada generasi selanjutnya, sampai pada masa kita sekarang ini ada para ulama-ulama yang mengemban nasab ilmu, yang mengemban ilmu Nabi Muhammad SAW, dan mereka bersanad, berketerusan, bersambung sampai dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada mereka lah kita mempelajari Al-Quran. Sebab kalau tak mempelajarinya dari orang-orang yang bersanad, orang zaman sekarang mentafsir-tafsirkan Al-Quran banyak yang didasari karena hawa nafsu. Baru berapa lama yang lalu ada kawan-kawan dari Jepang, itu mereka minta saya kaji pasal yang ini juga ya, kurang lebih seperti ini, itu Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan jiwa manusia gitu. Nah, mereka kemudian bertanya, mereka bilang, Ustazah, bagaimana dengan ulama-ulama yang kami dengar juga di sini yang menyampaikan bahwa ada banyak ayat-ayat Al-Quran atau orang-orang ya, perspektif pemikiran dari orang-orang zaman sekarang ini yang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak diantaranya sudah tak lagi relevan untuk zaman sekarang ini, sudah nggak boleh lagi gitu. Maksudnya Al-Qurannya itu sudah tak lagi boleh dipakai gitu di zaman sekarang. Seperti misalnya ayat Al-Quran tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu ya. Laki-laki itu adalah pemimpin di atas perempuan gitu. Ayat ini sudah tak lagi sesuai gitu untuk zaman sekarang ini. Atau misalnya ayat tentang hijab gitu. Zaman itu tuh perempuan-perempuan memang patutlah berhijab di negeri Arab, gersam, panas begitu kan. Nah, kalau zaman sekarang ini tak lagi pantas lagi tuh, ayat itu tak lagi sesuai gitu untuk dipakai di zaman sekarang ini. Apa pendapat Ustazah tentang hal ini gitu? Saya bilang, selagi manusianya yang hidup di zaman sekarang itu masih made in Allah Subhanahu wa taala, masih ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa Al-Quran sesuai untuknya. Sebab yang menciptakan manusia, dia pula lah yang menurunkan Al-Quran. Selagi manusianya masih made in Allah, belum made in China, saya masih terus percaya bahwa Al-Quran akan selalu sesuai untuk setiap zaman. Sebab yang menurunkan Al-Quran, dia pula lah yang menciptakan manusia. Kalau ada yang dirasa tak sesuai, itu adalah karena manusianya.
Kita itu bukan harus Al-Quran yang menyesuaikan manusia, tapi manusia beriman yang harus menyesuaikan terhadap Al-Quran. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran, saya tak pernah mendapati sama sekali ayat-ayat yang menyudutkan kaum wanita. Saya setiap kali membaca Al-Quran, saya seringkali berlelehan air mata, terharu betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi kita sebagai kaum wanita. Indah sekali, saudara sekalian saya muliakan. Saya baca Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan pada para suami-suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kepada para laki-laki, kepada para suami-suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri kalian dengan baik, bergaulah dengan istri kalian dengan pergaulan yang baik. Wa in karihtumuhunna, jika kamu benci pada dia sekalipun. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh semacam berbincang dengan kaum laki-laki gitu. Saya bacanya bukan semacam firman Allah kepada hamba-hambanya yang laki-laki. Saya rasanya macam ucapan ayah kita kepada menantunya, kepada menantu laki-lakinya, seolah bilang, baik-baik ya anak saya, baik-baiklah kamu kepada anak saya. Wa in karihtumuhunna, jika bahkan kamu gak suka sama anak saya, kamu benci sama anak saya, baik-baik ya, please baik-baiklah anak saya. Wa in karihtumuhunna, jika bahkan kamu benci kepada istrimu sekalian, sekalipun tetaplah berbuat baik padanya. Wa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Berapa banyak perkara yang kalian benci, Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Allah seolah berkata pada suami-suami kita, baik-baiklah kamu pada istrimu, jaga istrimu, jaga hatinya baik-baik pada dia. Jika kamu benci sekalipun, jangan pernah jahat padanya, jangan pernah kamu lukai hatinya, jangan kamu usir dari rumahmu, kamu tampar dia, kamu pukul dia, jangan. Jangan kamu hardik, jangan kamu kata-katain dengan kata yang menyakitkan hatinya, jangan. Jika kamu sekalipun benci padanya, tetaplah baik padanya. Aku akan memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Allah tuh kayak mau bilang, semacam seorang ayah yang sangat mencintai anak perempuannya, kemudian berpesan kepada menantunya, yang baik-baik ya, tenang. Jika kamu benci sekalipun, tetaplah baik padanya. Nanti kalau kamu berbuat semacam ini, apa yang kamu mau saya akan berikan. Nanti kamu mau rumah saya akan kasih, kamu mau pekerjaan baru saya akan kasih, kamu mau kereta saya akan kasih, kamu mau anak yang dapat menjaga kamu, anak yang soleh, anak yang solehan, saya akan kasih. Semua akan saya kasih dengan syarat baik-baiklah kepada istri. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya baca Al-Quran dan saya mendapati betapa sangat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya mendapati betapa sangat luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa begitu? Karena saya mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang bersanad ilmu, bersambung terus dan terus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang menjadikan Turki sebagai penganut Islam liberal sampai kemudian sekarang sudah
balikkan keadaannya oleh pemimpin Turki zaman sekarang ya. Akan tapi sebelum itu, masa sekitar sampai dengan 50 tahun yang silam, itu Turki dikuasai oleh Islam liberal yang tidak memperbolehkan orang baca Quran, yang tidak memperbolehkan perempuan untuk berhijab dan lain sebagainya. Tahukah kamu, orang yang membuat peraturan terhadap Turki sehingga menjadikan Turki menjadi liberal, ya, itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dia ini yang memiliki pemikiran-pemikiran untuk kalau kamu ingin menjadi warga dunia, kamu tak boleh mempraktekkan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, tapi tak boleh dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi itu sekalian saya muliakan, Mustafa Kemal Atatürk ini yang mengangkat Islam dari bumi Turki, dan sekarang alhamdulillah balikan lagi ya oleh Erdogan dengan segala pemikiran-pemikirannya. Jadi itu sekalian saya muliakan adalah seorang yang hafal Al-Quran dari usia 10 atau 11 tahun. Ya, hafal Al-Quran 30 juz dari usia kecil. Tapi dia jadi orang yang begitu besar pengaruhnya dalam menjadikan satu negara sebagai negara yang jauh dari Islam. Kenapa begitu? Itu tadi, kamu mengambil pemahaman Al-Quran dari siapa? Itu penting. Sebab orang kalau tak punya guru, setan yang akan menjadi gurunya. Terlebih lagi jika dia adalah seorang yang pandai, seorang yang jenius, seorang yang pintar, dia tak punya guru, akal akan membuat dia tersesat jalan. Pada saat itu akalnya akan dikuasai oleh setan sehingga ia menjadi seorang tangan kanannya iblis, tangan kanannya setan di atas muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekalian saya muliakan, yang terakhir dari Al-Quran, sudah kamu membacanya, kamu berusaha memahaminya. Kemudian yang ketiganya, kamu berusaha mempelajari makna-maknanya. Sebab Al-Quran sangat indah sekali, makna-maknanya sangat dalam sekali. Dan yang terakhirnya teman-teman saya sekalian adalah dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kita kerjakan. Allah perintahkan kita buat sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita untuk tawakal, kita pun belajar buat tawakal. Allah kasih tahu rezeki kalian sudah diatur dari langit, maka kita pun tak usah sibuk-sibuk dengan urusan rezeki lah ya. Kita sibuk aja dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah rezeki kalian sudah diatur dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jika kita sakit, kita tahu bahwanya Allah lah yang dapat menyembuhkan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Semua inilah panduan-panduan Al-Quran, berusaha untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dengan cara semacam itu, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tersinari dengan Al-Quran, terang benderang dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi salah satu dari orang-orang yang hati kita bercahaya dengan Al-Quran. Pada akhirnya, mari kita sama-sama berdoa dengan doa sesudah kita membaca Al-Quran dan berniat semoga kita didekatkan Allah dengan Al-Quran, menjadi orang yang terus-terusan membacanya insya Allah, dan berusaha untuk menjadi orang yang memahami makna Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Allahumma rahamna bil Quran imaman wa nurun wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
hada min qubul kami berisul baina hadratir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah ta'ala. Iya benar, iya. Siratal mustaqim. Siratal ladzina ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah. Warzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa awzi'na syukra na'maik wa adikna barda afik wa halawata munajat. Allahumma qarribna ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarribin nabi ilaina. Allahumma qarribna bil Qur'an wa qarribil Qur'an ilaina. Ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Qur'an, dekatkanlah Al-Qur'an kepada kami. Ya Allah, dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami, dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, cintakan kami dengan Al-Quran, cintakan kami dengan baginda yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi kami dunia hingga akhirat, seperti yang seperti yang telah disampaikan Nabi Muhammad kami sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hatinya bercahaya dengan Al-Quran, akalnya bercahaya dengan Al-Quran, anggota tubuhnya mengikuti petuah-petuah Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah semua yang hadir di majelis ini, yang sedang sakit di antara kami, ya Allah sehatkanlah. Yang sedang sulit di antara kami, ya Allah berikanlah kemudahan kepadanya. Yang hatinya sedang sempit, ya Allah lapangkanlah hati. Apa yang menjadi hajat-hajat kami semuanya kabulkanlah, ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikanlah ia istri yang salehah. Yang jadi ibu di antara kami, jadikanlah ia ibu yang dapat mendidik anak-anak yang dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan kami semua yang ada di tempat ini, jadikanlah kami semua anak-anak yang berbakti pada orang-orang tua kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.